Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, man ahdasa, artinya siapa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina, artinya fi dinina, dalam agama kami, ya, dalam syariat kami, ma laysa minhu, yang tidak ada landasannya, tidak ada rujukannya dari agama kami, fahuwa raddun, maka dia mardudun, tertolak, dan tentu saja dia mendapatkan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan lagi pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita bahas hadis Al-Hadithul Khamis, Al-Bid'atu wal Amalul Mardud. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah. Aisyah kunyahnya Ummi Abdillah. Dari kita ketahui bahwa Aisyah tidak punya putra, dan Abdullah ini ponakannya, yaitu Abdullah bin Az-Zubair. Dan Aisyah bintu Abi Bakrin At-Taimiyah Al-Quraisyiyah. Beliau adalah istri ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menikah gadis kecuali beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, man ahdasa, artinya siapa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina, artinya fi dinina, dalam agama kami, ya, dalam syariat kami, ma laysa minhu, yang tidak ada landasannya, tidak ada rujukannya dari agama kami, fahuwa raddun, maka dia mardudun, tertolak, dan tentu saja dia mendapatkan dosa. Dalam riwayat Muslim juga maknanya hampir sama, man amila amalan, siapa yang mengamalkan, ya, suatu amal, laisa alaihi amruna, yang tidak ada landasannya dalam agama kami, fahuwa raddun. Jadi secara garis besar bahwa bid'ah itu ada 3 patokan. Patokan yang pertama adalah ahdasa, ya. Ahdasa, membuat sesuatu yang baru. Yang kedua, fi amrina, ya. Fi amrina artinya fi dinina, dalam agama kami, membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kami. Kalau urusan dunia tentu saja tidak masuk. Yang ketiga, ma laysa minhu, tidak ada landasannya. Kalau sesuatu yang baru ada landasannya, maka dia tidak tertolak. Ini garis besar hadis Al-Khamis tentang Al-Bid'ah. Maka kita coba melihat ungkapan para ulama. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi dalilun ala anna al-ibadati minal ghusli wal wudu'i was sawmi was salati idza fu'ilat ala khilafi syar'
takunu mardudatan ala fa'iliha. Jadi ini adalah dalil bahwa semua ibadat, ya, dari mandi, berwudu, puasa, salat yang dilakukan yang bertentangan dengan syariat, ya, maka tertolak bagi pelakunya. Begitu juga waqala Syekh As-Sa'di rahimahullah, inna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhin manhiyin anhu fa innaha fasidah. Jadi setiap ibadah yang dikerjakan dalam hal yang dilarang, ya, manhiyin fa anhu fa innaha, maka itu rusak. Li'annahu laysa 'alaiha amru syari', karena tidak ada landasannya dalam syariat. Wa innan nahya yaqtadi al-fasad, maka larangan itu berkonsekuensi bahwa itu adalah rusak atau tertolak. Wa kullu muamalatin nahasyari anha fa innaha mulghatun, dan setiap muamalah yang dilarang oleh syariah maka dihilangkan, la yu'taddu biha, tidak dianggap. Ini ungkapan para ulama tentang hadis yang kelima ini, yaitu hadis al-bid'ah. Hadis ini tentu saja menerangkan kepada kita tentang bahayanya bid'ah. Ya, kenapa bid'ah itu bahaya? Karena agama itu telah sempurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi ketika ayat ini diturunkan, surat Al-Maidah ayat 3, maka agama Islam telah sempurna, ya, sehingga ketika ada siapapun muslim yang menambah-nambahkan ajaran pada agama, maka itu bagian dari al-bid'ah yang tertolak. Fala hajata li an yuzad alaihi, maka tidak ada kebutuhan agama itu ditambah-tambah karena agama itu telah sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, ya. Di antaranya yang pertama, keutamaan al-ittiba, keutamaan mengikuti, ya, keutamaan al-ittiba, mengikuti ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melalui para sahabat dan generasi selanjutnya. Kemudian bahayanya al-ibtida' dan bahayanya melakukan bid'ah atau membuat sesuatu yang baru dari agama Islam. Kemudian pelajaran yang penting juga kita as-siqqah al-mutlaqah bi kamaliddin wa tamamihi wa jamalihi. Kita yakin betul tentang kesempurnaan agama Islam ini, kesempurnaan agama Islam ini, ya, kelengkapannya dan keindahannya. Tentu saja kita mengetahui bahwa di dalam ajaran Islam itu ada yang sifatnya as-sawabit, sesuatu yang tetap tidak berubah, ada yang qat'iyat, yang ada yang jelas pasti tidak ada perubahan, tapi juga ada yang al-mutaghayyirat, ada yang berubah sesuai kondisi zaman dan tempat, dan ini sesuatu yang biasanya umur mukhtalaf fiha, ya, segala sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga kita juga harus menyadari bahwa segala yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, dan memiliki landasan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan sesuatu yang
bid'ah, bukan sesuatu yang menambah ajaran agama. Dalam hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah para sahabatnya dan untuk kita semua, ya, uslub bayani manzilatid din wa kamalihi, bahwa ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tata cara, ya, uslub, metodologi bagaimana Rasulullah menjelaskan kedudukan agama dan kesempurnaannya, ya, dengan jalan mengingatkan jangan sampai ada yang ditambah-tambah. Kemudian juga uslubul itlaq wa ta'mim. Hadis ini juga menyampaikan tentang metode umum dari hadis ini. Jadi secara umum, ya, hadis ini kita harus menghindarkan segala sesuatu yang baru. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa bid'ah itu standarisasinya ada 3. Yang pertama ahdasa, ya, membuat sesuatu yang baru. Tetapi tidak semua yang baru itu bid'ah. Yang bid'ah itu fi amrina, dalam urusan agama kami, ya. Dalam urusan agama kami. Kalau dalam urusan dunia itu tidak termasuk yang bid'ah yang dilarang, tentu saja. Misalnya dalam hal tentang sistem belajar di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja tidak ada pesantren, tidak ada madrasah, tidak ada kelas, tetapi sekarang ada metode modern. Ini bukan urusan agama, tetapi urusan tata cara belajar, ya, sehingga bukan sesuatu yang bid'ah, tetapi sesuatu yang mendukung, ya, bagaimana kita belajar dengan cara yang baik, ya. Dan hadis ini juga Rasulullah menyampaikan tentang uslub ta'zimi sya'niddin, metode mengagungkan urusan agama, ya, dengan fi amrina. Jadi urusan agama itu urusan yang sangat penting bagi kita semuanya, karena urusan agama adalah urusan yang akan mengantarkan kebahagiaan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Kalau orang tidak berpegang teguh pada agama, pasti akan celaka. Maka marilah kita terus berkomitmen berpegang teguh pada agama, dan kita punya semangat juga kalau belum tahu untuk belajar. Dan sesungguhnya belajar itu batasnya kita di dunia, karena ketika di akhirat sudah tidak ada kesempatan belajar lagi. Kaum muslimin yang berbahagia, barangkali ini pelajaran dari hadis yang kelima, hadis tentang bid'ah, hadis yang pendek tapi mencakup banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil agar kita komitmen dengan ajaran Islam, kemudian kita menjauhkan diri kita dari bid'ah, yaitu membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama dan tidak ada dalilnya, ya, baik dalil khusus, ya, maupun dalil umum. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.